Baik, yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang arti kata, ya, atau terjemah kata. Kita sekarang terjemahkan per kata, per lafaz, ya, biar Anda bisa mengerti apa yang kita baca. Karena Quran adalah petunjuk, pedoman hidup kita. Kita harus mengerti setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Kita sekarang mulai belajar, ya, kosakata Al-Quran. Ya, kita mulai dari kalimat wasari'u, artinya dan bersegeralah kamu sekalian. Wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian. Ila kepada maghfirah, ampunan, maghfirah, ampunan, min rabbikum, min dari rabbikum, Tuhan kamu sekalian, min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, wa jannatin, dan surga. Jannah itu surga artinya, ya, arduhas samawat wal arduha, yang lebarnya atau yang luasnya, as-samawat, seluas langit, wal ardu, dan bumi. Yang luasnya, yang lebarnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat, disediakan. Surga itu disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, lil muttaqin, li, bagi muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, berikutnya alladzina, ya, yaitu orang-orang yang. Kenapa pakai yaitu? Karena ayat yang kedua ini 134 masih terkait menjelaskan kata takwa di dalam ayat 133. Maka ada kalimat yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan, yunfikuna, mereka menginfakkan, fi, dalam, as-sara, lapang, keadaan lapang, artinya keadaan banyak harta, ya, sedang senang, banyak harta, itu namanya as-sara. Wad-dara, dan keadaan sempit, ya, ketika kekurangan harta, ketika susah, harta kita sedikit, tetap kita harus berinfak. Dara artinya sempit, kekurangan harta atau sedang susah. Wal kadhimina, dan mereka menahan, wal kadhimin, dan mereka menahan, al-ghaib, kemarahan atau rasa marah. Wal afina, dan mereka memaafkan, wal afina, dan mereka memaafkan, aninas, terhadap manusia, terhadap kesalahan manusia. Wallahu, dan Allah yuhibbu, menyukai, yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ya, asal katanya ihsan, perbuatannya ihsan, orangnya disebut muhsin, ya. Ihsan artinya berbuat baik, al-muhsinin artinya orang-orang yang berbuat baik. Lanjut, waladzina, dan orang-orang yang, waladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, idza, apabila, fa'alu, mereka mengerjakan, melakukan, fahisyatan, ya, perbuatan keji, fahisyatan, perbuatan yang keji, au, atau zolamu, mereka menzolimi, atau mereka berbuat zolim, berbuat aniaya. Kepada siapa? Anfusahum, kepada diri mereka sendiri. Anfusahum, diri mereka sendiri. Zakarullah, maka mereka mengingat Allah. Zakarullah, maka mereka mengingat Allah. Fastaghfaru, maka mereka memohon ampun. Fastaghfaru, maka mereka memohon ampun kepada Allah, lidzunubihim, pada dosa-dosa mereka, ya, mohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Waman, dan siapakah, wa, dan man, siapakah, yaghfiru,
yang akan mengampuni dzunuba, dosa-dosa mereka, illallah, kecuali Allah, ya, illallah, selain Allah. Jadi waman, dan siapakah yaghfiru, yang akan mengampuni dzunuba, dosa-dosa, illallah, kecuali Allah, selain Allah tidak ada yang bisa mengampuni, begitu. Walam yusiru, dan mereka tidak meneruskan, walam yusiru, dan mereka tidak meneruskan, ala, atas ma apa-apa, fa'alu, yang mereka kerjakan. Artinya tidak meneruskan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka ya'lamun, mengetahuinya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Lanjut terakhir, ulaika, ya, ulaika artinya mereka, jazauhum, balasan bagi mereka, ya, balasan Allah terhadap mereka, gitu ya. Apa itu balasannya? Maghfiratun, ampunan, maghfirah, ampunan, mir rabbihim, min, dari rabbihim, Tuhan mereka, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, balasan kedua adalah jannat. Allah berikan, dan Allah berikan surga-surga, ya, tajri, mengalir, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, di bawah surga itu. Apa yang mengalir adalah al-anhar, sungai-sungai, sungainya banyak, beraneka warna, beraneka rasa. Khalidina, mereka kekal, khalidin, mereka kekal, fiha, di dalamnya, di dalam surga itu. Wa ni'ma ajrul amalin, wa ni'ma ajrul, dan itulah sebaik-baiknya, ya, pahala. Wa ni'ma ajrul alimin, amilin, dan itulah sebaik-baiknya pahala, amilin, bagi orang-orang yang beramal, ya. Surga adalah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Bagaimana? Gampang untuk dikuasai, ya, gampang sekali, mudah. Silakan nanti diulang-ulang terus sampai dengan dapat menguasai kosakata ayat ini, ya, gitu. Baik, berikutnya yang kelima, kita akan memahami makna ayat, ya. Silakan fokus, perhatian penuh, sungguh-sungguh serius, sehingga kita bisa memahami ayat ini. Harus dipahami, ya. Lihat kalimat ayat yang pertama 133, wasari'u ila maghfiratin, ya, artinya, dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Ini adalah, ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang beriman, kepada manusia, agar bersegera mendapatkan ampunan, ya, dari Allah, wa jannatin, dan memplanning untuk segera mempersiapkan memasuki surganya Allah, mendapatkan surganya Allah. Ya, perintah kepada orang-orang mukmin agar segera bercepat-cepat mendapatkan ampunan dari Allah, min rabbikum, dan memplanning, merencanakan, berharap untuk mendapatkan surganya Allah. Dengan apa itu? Ya, dengan dua hal. Pertama, perkuat iman kita, dan perbaiki amal soleh kita. Dengan iman yang kuat, dengan amal soleh yang baik dan banyak, maka itulah cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya Allah. Arduhas samawat. Nah, surga itu Allah jelaskan adalah lebarnya, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, di luas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Kalau langit dan bumi dijejerkan, didampingkan, itulah lebarnya surga. Kalau panjangnya tidak terkira, gitu. Bagi orang-orang yang
beriman dan bertakwa, maka Allah berikan surga yang sangat luas. Di dunia kita boleh jadi hanya memiliki tanah yang tidak terlalu luas ya, tapi nanti di akhirat, nanti di surga Allah berikan luas, tanah yang luas, bangunan yang indah seluas langit dan bumi. U'iddatil muttaqin, surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, surga itu Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Secara definisinya adalah imtithalu awamirillah wa jatinabun nawaihi. Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ada dua karakter pokok. Satu, ada ketaatan kepada Allah, ada taat kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut kalau melanggar larangan Allah. Nah, kalau ada dua itu, taat dan khauf, itulah orang bertakwa. Baik, ayat yang kedua, 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Nah, ayat yang ini ke 1334 1335 itu menjelaskan tentang karakter orang-orang bertakwa. Ya. Ayat yang 133 Allah katakan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Nah, baru dijelaskan pada ayat ini. Siapa? Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sarra, itu dalam keadaan lapang, banyak harta, senang, wadoro dalam keadaan sempit, kekurangan harta, ya, atau dalam keadaan susah, tetap dia berinfak di jalan Allah. Itu satu. Jadi karakter pertama adalah orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau sedang lapang itu orang berinfak ya wajar, biasa. Tapi kalau sedang dorro, sedang sempit, itu namanya luar biasa. Orang bertakwa melakukan seperti itu. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan kemarahannya. Orang-orang yang mampu menahan kemarahannya. Dia berhak marah. Dia berhak marah karena yang taruhlah yang salah itu adalah bawahannya. Itu secara struktural, ya, seorang pemimpin boleh memarahi bawahannya karena kesalahan, tapi dia menahan marah itu. Sekalipun dia punya kemampuan, punya hak marah, tapi dia tahan marah itu. Karena kalau marah diikuti, dituruti, yaitu dampaknya sangat besar, bisa memutus ukhuwah, silaturahmi, persaudaraan, persahabatan, pertemanan akan rusak. Yang kedua juga akan berdampak luas, bisa ada keributan, kerusuhan itu gara-gara marah. Maka dia tahan marah itu. Ya, gitu. Orang bertakwa bisa menahan rasa marah. Ya. Sekalipun udah memuncak, tapi dia kendalikan tenang, sehingga dia tidak jadi marah. Gitu. Sehingga terus akan berlaku tenang orang-orang yang bertakwa itu. Itu yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang dapat menahan rasa marahnya. Terus yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, wal 'afina 'anin nas. Yang ketiga adalah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia, mampu memaafkan kesalahan manusia. Ada orang berbuat salah, ya. Pertama kita menahan marah kepada orang tersebut, yang kedua memaafkan kesalahan orang itu. Baik meminta maaf ataupun tidak, kita memaafkan kesalahan orang itu. Ya, atau dia datang ke kita minta maaf, ya kita harus memaafkan kesalahan orang itu.
Jangan ada dendam di antara kita dalam orang bertakwa. Boleh jadi ada khilaf, ada lupa, atau nggak sengaja, kita maafkan. Ayat yang lain Allah katakan khudil afwa, jadilah kalian orang-orang yang pemaaf, ya gitu. Jadi yang ketiga, orang bertakwa adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, ya. Yang keempat sekarang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang berbuat baik. Jadi yang keempat, orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dan yang ketiga tadi, berinfak dalam keadaan lapang sempit, menahan marah, memaafkan manusia, orang yang salah. Itu termasuk kategori perbuatan ihsan, perbuatan baik, ya. Jadi yang keempat adalah orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, sekarang yang kelima sekarang, walladzina idza fa'alu fahisah, dan orang-orang yang apabila berbuat keji, ya, atau zalim kepada anfusahum, diri mereka sendiri, maka zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, dan fastaghfaru, memohon ampun kepada Allah, lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Nah, jadi yang kelima, orang bertakwa adalah orang yang ketika dia berbuat keji, berbuat dosa, atau zalim terhadap diri mereka sendiri, menganiaya mereka sendiri, maka orang bertakwa adalah segera mengingat Allah, segera ingat kepada Allah, dan dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Segera ingat Allah dan segera memohon ampun kepada Allah. Apa namanya? Adalah orang bertakwa senantiasa bertobat kalau dia berbuat salah. Tobat artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan yang benar. Setelah mereka berbuat dosa maksiat, maka kembali ke jalan yang benar. Langkahnya bagaimana? Pertama, ada kesadaran bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa, ya. Sadar itu adalah perbuatan dosa, ya. Dia sadar yang dikerjakannya adalah perbuatan dosa. Yang kedua setelah sadar itu perbuatan dosa, maka dia menghentikan perbuatan dosanya itu, menghentikan, stop perbuatan dosanya. Setelah menyadari itu dosa, salah, maka dia menghentikan, tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, berikrar di hadapan Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, apa tadi? Adalah berikrar di hadapan Allah, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, banyak melakukan amal soleh, sibuk dengan amal kebaikan, stop amal keburukan, perbuatan keji munkar. Maka sekarang hari-hari yang disibukkan dengan melakukan amal soleh, disibukkan dengan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah, ya. Kenapa setelah berbuat dosa itu memohon ampun kepada Allah? Karena yang berhak mengampuni dosa kita hanyalah Allah, ya. Karena yang berhak mengampuni dosa-dosa kita hanyalah Allah, bukan manusia. Kalaupun tadi ketika kita berbuat salah kepada orang, kita meminta maaf, ya, kepada Allah, mohon ampun secara langsung. Dan kalau ada kesalahan kepada manusia, maka segera mohon maaf kepada orang tersebut. Walam yusiru ala ma fa'alu, ya. Dan orang bertakwa tidak akan meneruskan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, karena tadi dia telah sadar itu kesalahan, maka dia stop perbuatan dosanya, tidak melakukan kembali, ya. Walam yusiru ala ma fa'alu, karena mereka paham itu adalah perbuatan dosa, akan berdampak buruk bagi dirinya, bagi orang lain, baik
di dunia maupun di akhirat. Dia stop. Nah, kemudian yang terakhir, ulaika jazaohum maghfirah, ya. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan 5 perkara tadi, ya, 5 hal. 1, berinfak di kala lapang dan sempit. Yang kedua, menahan marahnya. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian dia berlaku ihsan, berbuat baik. Dan yang kelima, dia jika berbuat keji, zalim, dia segera ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Maka orang seperti itu Allah membalasnya dengan maghfirah, ya, Allah berikan ampunan. Jadi hal yang paling berharga dalam hidup adalah ampunan Allah, ya. Tanpa ampunan Allah kita tidak dapat meraih surganya Allah. Ingat, dapat rahmat dan maghfirah Allah itulah hal yang sangat penting dalam hidup. Tanpa keduanya, rahmat dan maghfirah Allah, kita tidak dapat meraih surganya Allah, ya. Itulah hal yang berharga dalam maghfirah. Ya, orang-orang bertakwa dengan 5 sikap tadi, maka Allah, balasannya Allah adalah Allah berikan maghfirah, ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka Allah, ya. Allah rabbihim, Tuhan mereka adalah Allah. Wa jannatin, ingat. Dan selain maghfirah Allah, maka Allah berikan surga. Ini bonus yang paling berharga dalam hidup adalah jannah, surga. Setelah episode dunia ini berakhir dan masuk alam akhirat, maka orang bertakwa Allah berikan surga. Jannah itu surga-surga. Surga itu Allah gambarkan dengan tajri min tahtihal anhar. Surga itu Allah gambarkan seperti taman yang sangat-sangat indah, kebun yang sangat indah, rindang, hijau, aneka buah-buahan yang sangat, bunga yang sangat indah. Sangat indah. Sekalipun saya katakan bahwa surga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, karena itu adalah suatu hal yang penuh dengan kenikmatan, penuh keindahan. Jadi kita tidak mampu menjabarkan surga yang sebenarnya itu, karena lebih dari apa yang kita bayangkan. Surga itu, kata Allah, mengalir di bawahnya sungai-sungai, atasnya adalah kebun yang indah, yang rindang, yang sangat menawan hati kondisinya. Maka di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan aneka warna, aneka rasa. Ya, kata keterangan ada yang berwarna putih, warna kuning, ya, ada rasa madu, ya, dan rasa-rasa yang lainnya, ya, gitu. Rasa susu, madu itu akan nampak. Khalidina fiha, di surga itu khalidin, mereka akan kekal, fiha, di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi orang bertakwa akan tinggal di surga itu selama-lamanya, penuh dengan kenikmatan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan, maka itu akan Allah sediakan. Tidak ada kesulitan di surga itu, semua dengan serba mudah, serba ada. Apa yang kita minta akan terpenuhi, Allah yang memenuhi itu. Kenapa? Karena sebagai bonus atas amal-amal kita di dunia ini, maka sibukkan dengan amal yang baik. Wa ni'ma ajrul mu'minin wa ni'ma ajrul amilin, ya. Dan surga adalah pahala yang terbaik bagi orang-orang yang beramal, ya. Dan surga adalah pahala yang terbaik bagi orang-orang yang beramal. Terus sekalian, itu adalah kandungan ayat, ya. Maka tolong aplikasikan sekarang dari ayat ini.